Oke, kita akan kembali lagi belajar matematika wajib, masih tentang aplikasi barisan, dan di video ini kita belajar tentang pertumbuhan. Nah, pada dasarnya pertumbuhan ini sebenarnya masalah yang mirip dengan kasus-kasus seperti bunga majemuk, tetapi kalau pertumbuhan tidak membahas tentang keuangan saja. Misalkan kalau soal keuangan tentang harga barang, tapi tidak hanya tentang keuangan, misalkan pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya. Pada intinya, pertumbuhan ini membahas tentang sesuatu yang semakin bertambah atau sesuatu yang semakin meningkat di setiap periodenya. Entah periodenya itu per jam, setiap minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Nah, karena masalah dan kasus yang mirip dengan bunga majemuk, rumusnya pun juga sama dengan bunga majemuk. Hanya saja simbol-simbolnya yang berbeda ya. AN itu adalah nominal objek pada periode GN, A0 adalah nominal objek mula-mula, I itu sama persentase pertumbuhan, N-nya adalah periode. Kita akan membahas soal supaya lebih paham. Ini adalah soalnya. Pak Jaka membeli sebidang tanah di daerah Oebobo dengan harga 100 juta per hektar. Jika tanah di daerah tersebut naik sebesar 20% per tahunnya, maka harga tanah setelah 3 tahun adalah, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama ada A0-nya atau harga mula-mulanya yaitu 100 juta, I-nya 20% per tahun, dan N-nya 3 tahun. Jangan lupa, seperti di bunga majemuk, N harus mengikuti I. Ini sudah sama-sama per tahun ya, tahun. Jadi tidak ada yang perlu diubah. Yang ditanyakan adalah apa? Harga tanah setelah 3 tahun. Berarti kalau kita lihat dari rumus ini AN sama dengan A0 dikali 1 plus I pangkat N dan N-nya adalah 3 tahun. Berarti sebenarnya yang ditanyakan itu adalah A3-nya. Kita langsung masuk di dalam penyelesaiannya, masukkan rumusnya, masukkan nilai-nilainya. 100 juta, A0 ya, 100 juta dikali 1 plus 20% dipangkatkan 3. Nah, 20%-nya bisa kita tulis seperti ini. Atau juga bisa kita tulis di dalam bentuk bilangan pecahan. Pecahan desimal seperti ini, 20 dibagi 100 itu 0,2. Langkah selanjutnya adalah kita operasikan yang di dalam kurung, yang ini nih. 1 plus 0,2 itu hasilnya seperti ini, 1,2 pangkat 3. Lalu kita operasikan yang selanjutnya, kita operasikan yang ini nih, 1,2 pangkat 3. Diperoleh hasil 100 juta, 1,2 pangkat 3 itu hasilnya 1,728. Kalikan dengan 100 juta, dapatlah hasilnya adalah 172.800.000. Kalau kita baca di dalam bentuk rupiah, maka harga tanah setelah 3 tahun, tanah tersebut adalah 172.800.000. Meningkatkan yang tadinya ketika si Pak Jaka itu beli harga 100 juta saja, 3 tahun kemudian langsung meningkat atau harganya naik sebanyak 72.800.000, sehingga harganya setelah 3 tahun itu 170.800.000 rupiah. Oke, seperti itu ya untuk pertumbuhan. Mari kita lihat contoh yang lain. Seperti ini contohnya. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya? Pertanyaan yang pertama, berapa persen pertumbuhannya? Pertanyaan yang kedua adalah, berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015? Oke, kita pakai rumus pertumbuhan, tulis apa saja yang sudah diketahui. Yang pertama ada A0-nya, yang ini ya. Kenapa A0-nya 3,28 juta? Karena kita lihat dari kalimat ini. Jika tahun 2008 dianggap sebagai tahun dasar, berarti tahun yang awal nih. Dan di sini kan ada tertulis suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Berarti tahun dasarnya 2008, di mana penduduknya sebanyak 3,25 juta jiwa. Sehingga A0-nya adalah 3,25 juta jiwa. N-nya berapa? Kita lihat.
dari tahun 2008 ke 2013 ke 2015. Dari 2008 ke 2013 itu sepanjang atau selama 5 tahun, 2013 ke 2015 itu 2 tahun. Terus 2008 sampai 2015 itu 7 tahun. Sekarang kita lihat yang ditanyakan ada 2 nih. I-nya atau persentasenya dan jumlah penduduk di tahun 2015. Apa yang harus kita kerjakan duluan? Yang pastinya untuk mengetahui jumlah penduduk di tahun 2015, kita harus tahu dulu sebenarnya persentase pertumbuhannya tuh berapa. Sekarang kita cari dulu persentase pertumbuhannya menggunakan rumus pertumbuhan. Perhatikan, untuk mengetahui persentase pertumbuhannya, kita akan menggunakan catatan jumlah penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Kita masukkan dulu ya. A0-nya adalah 3,25 juta dikali 1 tambah I dipangkatkan 5. Kenapa pangkatkan 5? Karena tahun dasarnya tahun 2013. Sekarang kita mau cari dulu I-nya nih. Berarti tadi kan di sini diketahui tahun 2008 itu diketahui 3,25 juta jiwa. Terus diperkirakan di tahun 2013 4,5 juta jiwa. Berarti kita harus tahu dulu dari 3,25 juta jiwa meningkat sebanyak sekian-sekian sampai menjadi 4,5 juta jiwa tuh kira-kira kenaikannya berapa persen. Makanya yang kita hitung terlebih dahulu itu pertumbuhan dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Sehingga kita pakai yang ini nih, 2008 sampai 2013, 5 tahun. Makanya di sini yang pangkat N itu kita pangkatkan 5. Selanjutnya kita perhatikan, ternyata sudah diperkirakan kalau tahun 2013 tuh 4,5 juta jiwa, artinya di A5-nya. A5 maksudnya tahun kelima setelah 2008 kan 2013 kan. A5-nya itu 4,5. Atau jumlah penduduk di tahun pertumbuhan di tahun 2013 atau di tahun kelima setelah 2008 itu 4,5 juta jiwa, sehingga kita bisa menulis seperti ini. Sekarang kita kan mau cari I-nya nih. Satu yang di dalam kurung ini adalah satu komponen. Berarti ini yang kita mau cari kan, di mana yang di sini tuh ada I-nya. Nah, kalau kita cari yang ini kan bentuk perkalian kan, 3,25 dikali dengan yang di dalam kurung. Kalau kita cari komponen yang ini, berarti nanti masuknya ke dalam pembagian kan, sehingga dapat ditulis seperti ini. 1 tambah I dipangkatkan 5 itu sama dengan 4,5 juta atau 4,5 per 3,25. Hasilnya adalah seperti ini. Saya menaruh semua angka yang di belakang koma seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan. Yang ini 1 tambah I pangkat 5 sama dengan 1,384 sekian. Kita bisa tulis di dalam bentuk 1 tambah I sama dengan 1,38 dipangkatkan 1/5. Ini dari mana? Kita lihat dari sifat perpangkatan. Sifat pangkat ya. Kalian pelajari kembali materi SMP. A tambah B dipangkat C sama dengan D itu akan sama dengan A tambah B sama dengan D pangkat 1 per C. Nah ini dia. Yang 1 tambah I pangkat 5-nya kita keluarkan 5-nya. 5-nya pindah. Pangkat 5-nya pindah ke sini tapi jadi pecahan 1/5. Sebenarnya pangkat yang ini, pangkat 1,5 ini kita bisa tulis di dalam yang ini ya. Pangkat 1/5 ini sama dengan akar pangkat 5 dari 1,38 sekian atau bisa juga kita tulis di dalam pangkat desimal seperti ini. 1,1/5 itu hasilnya adalah 0,2. Setelah kita cari hasilnya, nanti kalau kalian cakar, bisa cakar yang ini, cakarnya di kalkulator ini ya, atau bisa pakai yang ini,
atau bisa juga pakai yang ini. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tujuan kita yang ini pada saat pengerjaan yang ini kan kita mau mengetahui I-nya kan. Kalau di sini penjumlahan, untuk mencari I-nya, kita tinggal pindahkan saja positif 1 ini ke sebelah kanan. Dapatlah hasil yang ini. 1,06 sekian dikurangi 1,06 72 sekian dikurang 1, hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita bulatkan saja. Berarti kita pakai tanda setara dengan ya, karena kita sudah pembulatan. Jadinya 0,0673. Nah, untuk mengetahui 0,0673 ini berapa persen, atau supaya kita ubah ke dalam bentuk persen, kita kali dengan 100 supaya bentuknya jadi persen. Maka dapatlah hasilnya I-nya itu adalah 6,73%. Nah, sekarang kita sudah dapat I-nya. Langkah selanjutnya adalah kita mau mencari nih kira-kira jumlah penduduk di tahun 2015. Nah, sekarang kita mau cari jumlah penduduk di tahun 2015. Masih dengan menggunakan rumus pertumbuhan ya. Nah, perhatikan ketika kita mau mencari jumlah penduduk di tahun 2015, kan kita akan masuk ke rumus ini nih. A0 yang kita akan pakai adalah 3,25 juta dan N-nya adalah 7 tahun, 7. Dimana itu dari 2008 sampai 2015. Nah, kenapa pakai 7 tahun? Karena kita perhatikan baik-baik. Tadi kan di soal yang diketahui jumlah penduduk mula-mula, itu kan di tahun 2008 kan? 3,25 juta. Sebenarnya kita bisa pakai juga yang tahun 2013 tuh, yang sebanyak 4,5 juta jiwa tadi. Tapi, yang menjadi masalah adalah 4,5 juta jiwa yang di tahun 2013 tadi kan itu hanya perkiraan, belum benar-benar nilai aslinya, itu hanya perkiraan saja. Nah, yang nilai sebenarnya yang dihitung itu adalah 3,25 juta jiwa. Makanya kita akan pakai masukkan ke dalam rumus A0-nya adalah yang ini dan N-nya adalah 7 tahun karena dari 2008 sampai 2015. Sehingga kita masukkan ke rumus seperti ini. 3,25 ditambah 1 tambah, tadi kan kita sudah dapat I-nya. 6,73% dipangkatkan 7. Operasikan yang di dalam kurung. 1 ditambah 0,0673 hasilnya adalah 1,673 dipangkatkan 7. Kita hitung, kita pangkatkan, dapat hasilnya seperti ini. Lalu 3,25 dikalikan hasil perpangkatan dari 1,673 dipangkat 7 itu adalah 1,577 sekian. Kita kalikan dengan 3,25. Dapat hasilnya 5,12 sekian. Kita bulatkan, lalu kita pakai tanda setara dengan, dan perkiraannya di tahun ke-7 setelah tahun 2008, berarti tahun 2015, penduduk akan meningkat sebesar 5,13 atau 5,13 juta. Nah, jadi seperti itu saja dalam mengerjakan pertumbuhan. Sama hampir-hampir mirip, rumusnya hampir-hampir mirip dengan bunga majemuk ya. Nah, kita akan latihan soal lagi di video selanjutnya ataupun di online kelas selanjutnya. Thank you.